kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Kau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di akhir pekan ini. Dan pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengawali aktivitas kita, sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Dan hari-hari ini kita sedang berada di dalam 10 hari pencurahan Roh Kudus, outpouring of the Holy Spirit. Nah, saya ingin sedikit membahas mengenai pencurahan Roh Kudus ini. Kita tahu bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi Allah sendiri yang dijanjikan kepada kita oleh Yesus yang naik ke surga. Dan saya ingin membahas ini, saya ingin melihat dari perjanjian lama terlebih dahulu. Ada ayat yang sangat luar biasa yang saya ingin ajak kita semua untuk membukanya. Yesaya 44 ayat yang ketiga. Yesaya 44 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata demikian, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ini ayat yang luar biasa. Kalau kita berbicara mengenai outpouring itu digambarkan seperti hujan yang dicurahkan. Dan hujan yang dicurahkan ini tidak akan pilih-pilih tempat, tidak akan pilih-pilih lokasi, tidak akan pilih-pilih orang. Semua yang berada di bawah awan mendung itu pasti akan kena air hujan, kecuali mereka berteduh. Tidak akan pilih-pilih, semua. Ini menarik, karena ternyata kita belajar Roh Kudus itu dicurahkan bukan hanya kepada orang tertentu, tetapi kepada semua orang yang mau percaya. Dan dikatakan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, terutama seperti air ke tanah yang haus, seperti hujan lebat ke tempat yang kering, dikatakan ada rohku, kata Tuhan, yang dicurahkan atas keturunanmu. Bukan cuma kita, tetapi to our descendants, keturunan kita. Ada sebuah jaminan bahwa ada penyertaan, ada sebuah jaminan bahwa bukan cuma kita, tetapi keturunan kita juga. Ketika kita ini selalu haus akan Roh Kudus, keturunan kita tidak perlu khawatir karena Roh Kudus juga akan menyertai. Ya, dikatakan juga dan berkatku ke atas anak cucumu. Kita tidak mau membahas mengenai prosperity gospel, Injil kemakmuran, tapi siapa sih di sini yang tidak mau berkat? Ya, semua mau berkat dan Tuhan tahu itu, dan Tuhan memang selalu rindu untuk memberkati kita. Oleh karena itu hari-hari ini siapkan diri kita, karena Roh Kudus dicurahkan.
atas kita. Memang kalau kita membahas ini sedikit, sebetulnya ada sedikit hal yang perlu kita ketahui, ya. Bahwa pencurahan Roh Kudus dan satu istilah yang lain, ya, itu ada satu hal yang harus kita bedakan. Pencurahan Roh Kudus dan kepenuhan oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus itu sebetulnya kita harus lebih detail, ya. Pencurahan Roh Kudus itu sebuah hal yang sangat unik yang datang dari Roh Kudus untuk dunia ini. Nah, dipenuhi oleh Roh Kudus ini next stage, tahap berikutnya. Karena apa? Saya katakan tadi, kalau ada hujan, tapi kita berteduh, kita nggak kena hujan. Baju kita tidak dipenuhi oleh air hujan itu. Tapi ketika kita ini haus, belum minum katakanlah ya, dan terus tiba-tiba ada air hujan ya, meskipun nggak higienis amat begitu ya. Tapi saya pakai penggambaran ini supaya kita paham. Kita haus, kita ini merasa aduh aku pengen kena siraman air supaya badanku segar. Terus tiba-tiba hujan. Lalu saudara memberi diri di bawah curahan air hujan. Saudara buka mulut sehingga saudara tidak lagi haus, tidak lagi dahaga. Saudara biarkan tangan kaki saudara kena air hujan sehingga tidak lagi kering, sakit atau tidak segar. Tapi semuanya kena drench. Ya, seperti orang yang ditenggelamkan, seperti orang yang basah kuyup, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita memberi diri kepada Roh Kudus supaya bisa mengendalikan hidup kita. Ya, dan tentunya kita ini diperintahkan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara tanya, kenapa sih kok pakai acara gini-ginian, doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Coba kita buka Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada amin? Firman Tuhan mengatakan jangan mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah penuh oleh roh. Artinya di sini kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, ya, penuh itu sesuatu yang kosong, sesuatu yang hampa, sesuatu yang ada space di dalamnya. Tidak lagi kosong, tidak lagi hampa. Ya. Ada sesuatu, ada pribadi yang mengendalikan. Makanya dikatakan, maka biarlah kita ini penuh dengan roh. Hendaklah kita ini penuh dengan roh. Ya. Oleh karena itu, kalau kita kembali lagi, hari-hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus ini dicurahkan, enggak pilih-pilih, kepada semua orang. Tinggal kita yang mau memberi diri kepada Roh Kudus atau tidak. Dan sekarang bukan zamannya lagi kita nyinyir kepada orang yang di kanan kiri kita. Loh, kok orang ini rebah, kok orang ini bermanifestasi, kok bisa menggigil, kok bisa begini. Itu bukan urusan kita. Yang jelas di dalam hadirat Tuhan, manifestasi kuasa kegelapan itu akan dihancurkan. Gak perlu takut, jangan-jangan ini iblis dan sebagainya, gak ada. Di dalam hujan Roh Kudus, semuanya akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Tentunya kalau ada hal-hal yang tidak suka akan hujan, akan menyingkir sendiri, akan luntur dengan sendirinya. Oleh karena itu hari-hari ini benar-benar siapkan hati kita, siapkan jiwa kita, siapkan diri kita, fokus kepada Roh Kudus. Dan selalu berkata, Roh Kudus kami perlu Engkau. Apa sih yang membedakan 10 hari ini dan hari-hari yang lainnya? Sebetulnya Roh Kudus itu setiap hari dalam hidup kita ada. Tapi momen-momen khusus ini kita ingat kembali. Bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggallah kamu di sini sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus.
Jadi ada momen di mana benar-benar mereka itu consecrate. Mereka itu benar-benar menyerahkan waktunya. Mungkin kita nggak seperti mereka. Mereka mungkin seharian berada di loteng atas berdoa, memuji Tuhan, menyembah. Tapi kita consecrate waktu kita. Nanti sore, ya, nanti malam kita hadir. Kemarin sudah dimulai, ya. Kita hadir setelah hari Kamis ibadah kenaikan. Jumat kemarin kita ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Hari ini nanti kita hadir lagi. Datang dengan penuh kerinduan. Datang dengan segenap hati. Ya. Rindukan kepenuhan akan Roh Kudus. Saya ingin tantang saudara. Saudara ingin setiap impian, setiap doa saudara bisa lihat terjadi. Maka datang dengan kerinduan. Maka datang dengan penuh rasa haus dan lapar. Datang seperti orang yang kalau gak datang aku gak hidup. Ya, datang seperti orang yang kalau sampai aku melewatkan ini, aku ketinggalan kereta, aku ketinggalan segalanya. Saya tahu mungkin saudara sibuk, tapi saudara bisa atur waktu. Karena ini jam 6 sore, ambil waktu. Paling hanya 1,5 jam, 1 jam. Ambil waktu. Berendam, dibasahi, drench, ya. Sehingga quench saudara, dahaga saudara, itu dipenuhi. Saudara mungkin seringkali gak sadar, tapi saudara berdoa, tapi kok kayaknya gak ada energinya, gak ada semangatnya. Karena saudara sedang haus, dahaga. You have no power. Saudara gak punya asa, saudara gak punya kekuatan untuk berdoa dengan segenap hati dan berdoa di dalam roh. Oleh karena itu hari-hari ini gunakan waktu dengan baik. Memang saudara, Roh Kudus itu dikatakan oleh Alkitab indwelling in us, berdiam di dalam diri kita. Di era zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus itu bisa datang dan pergi. Ya, seperti halnya kalau kita lihat Raja Saul, ketika dia ditahbiskan, dia dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika dia berbuat sesuatu yang mendukakan Roh Kudus, mendukakan Tuhan, Roh Kudus meninggalkan dirinya. Dan dia pun dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tapi kita di zaman Perjanjian Baru, ketika kita terus tunduk pada kehendak Tuhan, maka kita terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan 10 hari ini kesempatan yang istimewa, bukan karena acaranya, tetapi karena Tuhan yang berkata, ambil waktu khusus, 10 days, 10 hari, ambil waktu, sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Pak, kalau saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus di hari pertama kemarin, hari ini minta dipenuhi lagi. Hari ini saya merasa sudah, nanti Pak, bagaimana Senin? Datang lagi terus-menerus, dipenuhi terus. Pak, nanti meluber keluar, good, bagus. Artinya diri kita tidak lagi tampak. Artinya kita tidak lagi dikendalikan oleh diri kita, tapi full oleh Roh Kudus. Fully controlled by the Holy Spirit. Oleh karena itu hari-hari ini jangan buang waktu. Ambil waktu dengan sungguh-sungguh. Datang ya dengan segenap hati. Kita enggak pesta pora rohani, kita tidak pesta pora jasmani di gereja. Mungkin yang enggak bisa datang karena tempatnya jauh luar kota. Silakan saksikan secara online. Tapi yang dekat silakan hadir di gereja. Kita mau sama-sama dengan kerinduan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena banyak di luar sana bahasa rohnya lancar, tapi dosanya juga lancar. Oh iya, tidak usah takut saudara. Saya enggak menuduh, saya juga manusia yang tidak sempurna. Oleh karena itu, kita perlu terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita enggak lagi tampak dagingnya, tapi Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Seperti tadi kita belajar, hari-hari ini Roh Kudus akan dicurahkan. Ya. Seperti tanah yang haus, merindukan air. Dan berkat Tuhan akan menyertai
Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Dan kita buka sama-sama kitab Yoel pasal 2 ayat 28-29. Ya, kitab Yoel pasal 2 ayat 28-29. Dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ayat 32, kita lompat ayat 32. Dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara, kita baca tadi ayat 28 dan ayat 29. Ini bukan sebuah hal yang harus kita kejar. Pak, saya mau dipenuhi dengan Roh Kudus karena ngejar karunia-Nya saja. Saudara, namanya saja karunia. Namanya saja gifts. Gifts itu tidak bisa kita usahakan. Gifts itu kita hanya bisa menerima. Karunia itu sesuatu yang sebetulnya kita nggak layak, nggak cocok, nggak sinkron. Tapi kita yang memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kita diwenehi, diberikan, dianugerahkan karunia-karunia. Jadi saudara, kalau dipenuhi oleh Roh Kudus jangan kejar karunia-Nya. Karunia itu penting, sangat penting. Saya tahu ada 9 karunia roh, penting. Tapi kita bukan mengejar ke sananya. Kejar dulu diri kita yang dibenarkan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kejar dulu kekudusannya, namanya saja Roh Kudus. Kejar dulu keintiman di dalam hadiratnya. Oh, Roh Kudus itu sangat berkuasa. Kejar dulu itu. Gak perlu kita mengejar, aku dapat mimpi. Karena kalau bukan dituntun Roh Kudus nanti nyeleneh semua. Saya dapat penglihatan Bapak ini kelihatannya sebentar lagi akan mati. Saudara, mungkin Anda akan terkenal di dunia entertainment tapi gak membangun dan gak jadi berkat sama sekali. Untuk apa? Saya prediksikan tahun 2024 akan terjadi begini-begini dan sebagainya. Tidak membangun iman, malah menjatuhkan iman, malah menjerumuskan orang. Untuk apa? Saya ingatkan kepada orang-orang yang suka nonton begitu-begituan dia. Percaya akan segala sesuatu ramalan. Ingat, yang namanya ramalan itu bahasa Inggrisnya forecast. Ya kalau dalam dunia ilmiah ya forecast. Itu tidak pernah tepat 100%. Yang namanya ramalan itu selalu buatan. Dan Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk mengikuti ramalan dan seterusnya. Kita cuma diperintahkan supaya kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau ada hal-hal yang belum kita bisa lakukan, percaya. Bukan karena melihat. Percaya. Kita nggak akan dijerumuskan. Kita nggak akan mengalami hal-hal yang buruk. Ataupun kita memang tiba-tiba menghadapi hal yang buruk. Tuhan berjanji dia mendampingi kita. Sebagai gembala yang baik maka kita pasti berkemenangan. Oleh karena itu pagi hari ini siapkan diri saudara. Untuk nanti sore, Senin sore, Selasa sore terus hadir. Pencurahan Roh Kudus. Beri dirimu, beri hatimu. Buka hatimu. Saya percaya akan banyak Roh Kudus memenuhi saudara semua. Akan banyak saudara yang dipenuhi. Bahkan semuanya akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tidak mustahil. Bahkan yang sedang berbaring di rumah sakit. Ketika membuka hati, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Dan ini bukan ramalan, ini firman Tuhan. Ketika ada Holy Spirit, maka lainnya yang unholy, unclean, itu pasti minggir. Di dalam nama Yesus. Oleh karena itu,
Kita gak perlu ngomong yang besar-besar. Kita hanya perlu punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Roh Kudus sudah dicurahkan. Kata kitab Roma. Oleh karena itu, siapkan diri saudara. Dan juga miliki antisipasi yang baik, respons yang baik. Karena sesuatu pasti dia kerjakan. Sesuatu pasti dia terjadi. Just breathe. Bernafas di dalam hadirat Roh Kudus. Terima kasih. Mari penuhi aku Roh Kudus. Penuhi aku. Dan saya berdoa. Saudara semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara semua mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan di dalam nama Yesus sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Dan kami menyiapkan juga hati kami untuk nanti sore kami boleh beribadah, untuk boleh berendam di dalam hadirat Tuhan supaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.